Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya atas nama Amriana dari kelas C01 akan memaparkan hasil kajian saya dengan judul Penerapan Ekologi Administrasi Publik, ya, di mana saya mengambil studi kasus yaitu pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Nah, pertama-tama penting untuk dipahami bahwa administrasi publik tidak pernah berdiri sendiri. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah selalu berhubungan langsung dengan ekosistem masyarakat di mana kebijakan itu diterapkan. Hal ini terlihat jelas pada pengelolaan Pasar Sentral Pinrang yang menjadi contoh nyata bagaimana lingkungan, baik sosial, budaya, maupun ekonomi berpengaruh besar terhadap efektivitas sebuah kebijakan. Di Pasar Sentral Pinrang, aktivitas perdagangan sangat padat. Para pedagang memiliki kebiasaan yang sudah berlangsung turun-temurun. Interaksi antara pemerintah, pedagang, tokoh masyarakat, hingga kelompok informal lain membuat pasar ini memiliki dinamika yang kompleks. Karena itu, pemerintah tidak bisa hanya mengadakan pendekatan birokratis semata, tetapi harus benar-benar memahami karakter masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, jika dilihat kaitannya dengan materi dari kelompok 1 yaitu tinjauan ekologi administrasi, proses pengelolaan pasar ini memperlihatkan bahwa birokrasi itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Budaya pedagang yang fleksibel, pola komunikasi yang formal, hingga karakter masyarakat Pinrang yang egaliter sering menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan aturan. Misalnya, kebiasaan pedagang berdagang dengan pola lama yang sudah turun-temurun, kadang membuat mereka enggan mengikuti aturan baru. Selain itu, kondisi fisik yang padat dan fasilitas yang terbatas menuntut pemerintah untuk melakukan penataan dengan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Semua ini menunjukkan bahwa ekosistem sosial sangat menentukan keberhasilan administrasi publik. Nah, jika dilihat dari kaitannya terhadap kelompok 2 dengan judulnya pengaruh lingkungan terhadap administrasi, nah, terlihat jelas bahwa lingkungan sosial, budaya, ekonomi, fisik, dan pemerintahan memainkan peran penting dalam kebijakan pasar. Yang pertama, lingkungan sosial budaya, di mana para pedagang pada umumnya bekerja secara fleksibel dan informal. Karena itu, penegakan aturan tidak bisa dilakukan dengan cara yang keras. Pemerintah harus menggunakan pendekatan persuasif agar pedagang merasa dihargai. Kedua, lingkungan ekonomi. Banyak pedagang menggantungkan pendapatan harian dari pasar. Artinya, aturan yang terlalu ketat dapat berpengaruh pada pendapatan mereka dan memicu penolakan. Yang ketiga, lingkungan fisik. Keterbatasan fasilitas seperti drainase, parkir, kebersihan, dan tata letak kios membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Yang keempat, yaitu lingkungan pemerintahan. Pengelolaan pasar tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Kolaborasi dinas pasar, satpol pp, tokoh masyarakat, dan paguyuban pedagang menjadi penentu keberhasilan penataan. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan dengan materi dari kelompok 3, yaitu model pengembangan ekologi administrasi publik, di mana pengembangan kebijakan di Pasar Sentral Pinrang itu banyak dilakukan melalui dialog pemerintah ke pedagang, forum masyarakat, sosialisasi lapangan, serta pendekatan partisipasi. Model ini menunjukkan pola pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan sosial dan ekonomi. Pedagang, pemerintah tidak hanya menetapkan aturan dari atas, tetapi menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini mencerminkan model pengembangan ekologi yang menekankan kolaborasi, adaptasi, dan fleksibilitas dalam merespon perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya
ada keterkaitan dengan materi dari kelompok 4 dengan judul Model Ekologi Administrasi Publik Kontemporer, di mana pendekatan kontemporer terlihat dari keterlibatan multi aktor dalam penataan pasar, pemerintah daerah, aparat keamanan, ketua paguyuban pedagang, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan dan karang taruna. Bentuk kerjasama ini memperlihatkan pola kolaboratif yang lebih modern dibandingkan model lama yang terpusat pada pemerintah saja. Pola ini mencerminkan administrasi publik masa kini yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berbasis kolaborasi. Nah, selanjutnya itu adalah keterkaitan dengan materi dari kelompok kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara. Beberapa faktor ekologi yang mempengaruhi pengelolaan pasar Pindrang. Yang pertama, budaya lokal. Nah, karakter egaliter membuat pemerintah itu harus memilih pendekatan persuasif. Kedua, struktur ekonomi. Mayoritas pedagang bergantung pada pendapatan harian. Nah, faktor yang ketiga adalah tingkat pendidikan, di mana mempengaruhi pemahaman pedagang terhadap aturan. Yang keempat, yaitu kondisi fisik pasar. Fasilitas seperti drainase, kios, dan parkir sering menjadi kendala. Dan faktor yang kelima yaitu kapasitas aparatur, di mana menentukan kualitas pengawasan dan pelayanan publik. Nah, yang selanjutnya itu adalah keterkaitan dengan materi dari kelompok 6 yang berjudul Ekologi Administrasi Publik dan Nilai-nilai Lokal. Nilai budaya lokal yang sangat mempengaruhi aktivitas kebijakan yang pertama yaitu sepakat tahu atau saling memanusiakan, di mana ini membantu pemerintah menjaga hubungan harmonis saat penertiban. Yang kedua, sipaka ingat atau saling mengingatkan, digunakan tokoh masyarakat untuk mengimbau pedagang menaati aturan. Yang ketiga, sipaka lebih, artinya saling menghargai, yaitu memperkuat komunikasi antara pedagang dan aparat. Yang keempat, gotong royong, tampak dalam kegiatan kebersihan pasar, penataan kios, dan penanganan sampah. Nah, selanjutnya itu adalah keterkaitan dengan kelompok 7 yang berjudul Ekologi Administrasi Negara Maju. Jika dibandingkan dengan administrasi negara maju, pengelolaan pasar di Pindrang masih menghadapi banyak keterbatasan. Negara maju umumnya memiliki sistem manajemen pasar berbasis teknologi digital, seperti pendataan pedagang elektronik, sistem retribusi transparan, pengawasan berbasis CCTV, hingga penanganan sampah yang terintegrasi. Selain itu, birokrasi negara maju cenderung profesional, responsif, dan stabil, sehingga kebijakan dapat diterapkan tanpa resistensi yang tinggi. Namun, pasar Pindrang masih sangat dipengaruhi budaya lokal, fasilitas yang terbatas, dan manajemen manual. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekologi administrasi di Indonesia masih berada pada tahapan berkembang dan membutuhkan peningkatan kapasitas institusional untuk mendekati standar negara maju. Nah, yang terakhir itu adalah keterkaitan dengan materi dari kelompok 8, yaitu ekologi administrasi negara berkembang, di mana pasal sentral Pindrang ini mencerminkan karakteristik administrasi negara berkembang. Yang pertama, fasilitas fisik terbatas sehingga tidak mampu menopang kebijakan penataan secara maksimal. Yang kedua, kebiasaan pedagang yang masih informal membuat penerapan regulasi memerlukan pendekatan persuasif. Yang ketiga, koordinasi lintas instansi sering belum optimal. Yang keempat, resistensi masyarakat terhadap pembaruan kebijakan masih tinggi. Yang kelima, manajemen pasar masih banyak dilakukan secara manual tanpa dukungan teknologi. Yang keenam, peran tokoh masyarakat sangat besar dalam memediasi kebijakan pemerintah. Nah, semua kondisi ini menunjukkan bagaimana birokrasi daerah harus menggunakan kreativitas dan adaptasi berkelanjutan untuk mengatasi keterbatasan dan menjaga keberlanjutan pasar. Nah, terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi saya hari ini, yaitu studi kasus pengelolaan pasar sentral Pindrang itu memperlihatkan bahwa kebijakan publik itu tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan masyarakat.
seluruh dimensi ekologi administrasi negara, baik sosial, budaya, ekonomi politik, teknologi, fisik, maupun nilai-nilai lokal, itu berperan besar dalam membentuk arah kebijakan pemerintah. Dari analisis materi kelompok 1 hingga kelompok 8, terlihat bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya bergantung pada penyusunan aturan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membaca ekosistem masyarakat, memahami karakter pedagang, memanfaatkan nilai budaya lokal, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara tantangan seperti resistensi pedagang, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya literasi administrasi masih ada. Pendekatan ekologis memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, relevan, dan berkelanjutan. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.